Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para demoro sekalian, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya MJ Creator. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai materi pelajaran informatika, yaitu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional atau computational thinking itu merupakan istilah yang merujuk pada ide-ide dan konsep utama yang ada pada bidang informatika dan komputer. Nah, lingkungan di mana manusia hidup saat ini itu sangat bergantung kepada teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya kita harus beradaptasi dengan pengaruh penggunaan teknologi. Tentunya juga kita harus menguasai bagaimana teknologi tersebut bekerja dan kita aplikasikan. Tentunya dengan menguasai teknologi komputer, kita bisa memaksimalkan pemanfaatan komputer untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenai berpikir komputasional. Nah, tentunya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional. Jadi, anak-anak sekalian, bahwasanya ketika kita belajar berpikir komputasional, nanti tujuannya itu adalah kita bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan metode pendekatan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, pada kali ini kita cukup nanti menjelaskan mengenai metode pendekatan dekomposisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat dan menerapkan sebuah perencanaan evaluasi pada solusi yang diajukan. Yang keempat, menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam berbagai bidang. Nah, sebelum kita terlebih jauh membahas mengenai berpikir komputasional, nah kita harus tahu dulu bahwa dalam pelajaran informatika itu ada namanya hierarki atau sebuah konsep yang dibuat seperti bangunan. Nah, ini mempunyai satu kesatuan dan tidak boleh terpisah. Jadi semuanya ya, materi yang lain misalkan sistem komputer, kemudian JKI, AD, AP, dan DSI, ini semua adalah tiang-tiang dari hierarki ini atau sebuah bangunan. Jadi di sini ada berpikir komputasional itu di bagian bawah. Ini mengartikan bahwa berpikir komputasional itu adalah fondasi atau awal ketika kita mau memahami atau mempelajari apa itu informatika. Jadi sebelum kita belajar praktik dalam program komputer, terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa itu fondasinya, di mana di sini adalah berpikir komputasional. Nah, baik, jadi anak-anak sekalian, kita bisa melihat di sini puncaknya adalah kita bisa menghasilkan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, baik. Nah, meskipun komputer merupakan alat yang canggih dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik, perlu disadari bahwa komputer hanyalah alat. Tanpa manusia yang memerintahkan dan mengendalikan komputer tersebut, komputer tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti pepatah klasik yang mengatakan "Man behind gun". Maksudnya adalah manusialah yang mampu menemukan masalah, merumuskan, menganalisis, dan membuat pendekatan untuk menemukan solusinya. Nah, ini kita sering dapatkan dalam kehidupan sehari-hari,
itu kitalah yang mampu untuk menemukan masalah tersebut. Jadi, komputer hanyalah fasilitas untuk membantu kita memudahkan dalam memecahkan sebuah masalah, khususnya dalam bidang teknologi. Jadi, computational thinking adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, kemudian kita harus memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Jadi segala suatu permasalahan ketika itu berkaitan dengan teknologi komputer, nah kita bisa mengembangkan sebuah solusi dengan tentunya bantuan dari perangkat teknologi komputer. Tentunya di sini kita dapat menganalisis permasalahan secara sistematis sehingga lebih mudah dengan solusi. Meskipun penyelesaian masalah menggunakan konsep komputasional dibangun agar masalah dapat diselesaikan dengan bantuan komputer. Nah baik, jadi ketika kita berpikir komputasional itu ada teknik pendekatan. Nah di sini ada 4 teknik pendekatan yang harusnya kita bahas. Jadi saya akan bahas dulu satu supaya kita bisa lebih memahami dan memperdalam apa sebenarnya itu teknik dari pendekatan untuk berpikir komputasional. Nah, keempatnya itu dalam bahasa Inggris ada namanya composition, kemudian pattern recognition, abstraction, dan algorithms. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah dekomposisi. Di sini sudah ada ya teknik pendekatan dekomposisi. Di sini dikatakan bahwasanya dekomposisi yaitu pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Istilah lain ini untuk teknik dekomposisi adalah divide and conquer atau divide et impera. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita pelajari dekomposisi berarti kita harus pandai bagaimana kita memecah masalah besar itu menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, kemudian kita selesaikan satu per satu. Nah, kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini katakan bahwa pengenalan pola adalah mencari kesamaan karakteristik di antara dan di dalam masalah. Jadi kita harus mencari kesamaan karakteristik. Jadi saya tidak terlalu bahas terlalu dalam karena memang kita akan lebih fokus dulu ke dekomposisi. Kemudian abstraksi adalah proses yang berfokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi abstraksi ini kita hanya melihat informasi yang berbeda dari informasi yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita ada 2 buah macam contoh ya atau 2 macam teknologi yang kita sandingkan, nah kita tinggal mencari informasi yang pentingnya, kemudian yang tidak relevan itu kita abaikan. Kemudian adalah algoritma. Ini adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan. Di sini algoritma ini sudah berkaitan dengan perangkat komputer, di mana di sini ada cara penulisannya, yaitu menggunakan flowchart atau pseudocode. Kita akan bahas di video berikutnya. Baik. Nah, jadi kita masuk dulu pada materi dekomposisi. Jadi dekomposisi itu saya sudah meringkas dan ada poinnya. Ya. Yang pertama adalah dekomposisi itu ciri khasnya adalah memecah masalah besar menjadi kecil atau lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami permasalahan dengan jelas.
Kemudian yang ketiga, kita bisa mengembangkan sesuatu. Kemudian yang keempat, itu kemudahan dalam melakukan inovasi. Jadi, ini kita bisa kembangkan atau melakukan inovasi setelah kita dekomposisi, dan di situ dekomposisinya kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian kita membuat sebuah inovasi. Nah, ini adalah dari dekomposisi. Nah, kemudian contoh dari dekomposisi, jadi saya akan berikan di sini dekomposisi, contohnya. Misalnya kita memiliki sepeda. Masalahnya adalah ketika sepeda dikendarai, terdengar bunyi tak 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 secara berulang dan semakin kencang. Semakin cepat bunyi tersebut akan terdengar. Jadi ketika sepedanya bergerak, itu akan semakin cepat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan teknik dekomposisi? Tentunya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memecah persoalan menjadi berikut. Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah pertanyaan, dan tentunya ini harus lengkap. Yang pertama adalah, apa penyebab dari bunyi tak tak tak? Kemudian, bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Jadi kita mau mecah persoalan dari sepeda ini, kita pecah dulu menjadi masalah-masalah lebih kecil dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan? Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Ini adalah pertanyaan yang harus mewakili semua masalah yang ada pada sepeda. Tentunya, dengan memecah masalah seperti contoh tersebut, kita dapat memahami permasalahan dengan lebih jelas dan dapat menyelesaikan masalah satu persatu. Tentunya, langkah selanjutnya adalah kita mau cari jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, jadi di sini kita sudah pecah bagian-bagian dari sepeda tersebut supaya kita tahu yang mana sebenarnya yang bermasalah. Tentunya tadi pertanyaannya adalah, yang pertama, apa penyebab dari bunyi tak tak tak? Tentunya kalau seperti itu berarti ada bagian sepeda itu yang bergesekan ketika sepeda bergerak. Berarti kita cari sesuatu yang sering. Kemudian ada bagian sepeda yang bergoyang ketika sepeda bergerak. Nah, kira-kira di sini yang mana? Nah, ini kita sudah pecah supaya ini kita lebih mudah selesaikan satu persatu. Kemudian yang kedua, bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Nah, kira-kira anak-anak semuanya pasti tahu yang mana kira-kira yang sering bergerak dan menjadi sumber bunyi. Semuanya sudah bisa di sini, tinggal kalian melihat. Apakah itu bagian roda depan, bagian roda, ataukah bagian rantai, ataukah bagian pedal? Mana pedalnya di sini? Ya, ini ya. Kemudian bagian roda belakang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi. Tentunya, ketika kita ingin memeriksa dan menentukan sumber bunyi, itu kita harus melakukan pemeriksaan saat sepeda dalam kondisi tidak dipakai atau dalam kondisi diam di tempat seperti ini, maka kita bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian kita bisa juga melakukan mengendarai sepeda, ataukah kita meminta bantuan orang lain untuk melakukan pengamatan. Apakah pengamatan orang lain tersebut sama dengan pengamatan dari kita? Kemudian adalah kita harus menggerakkan bagian-bagian roda atau pedal
dan rantai tanpa dikendarai. Jadi kita goyang-goyang semua ini, apakah memang di sini semua bagian-bagian dari sepeda itu ada yang sudah rusak ataupun sudah tidak bagus lagi dipakai. Kita melakukan cek dan recheck, ya, cross check lebih jauh dengan cara kita menggoyang-goyang. Kemudian tadi yang keempat adalah bagaimana cara melakukan perbaikan. Tentunya ketika kita sudah tahu permasalahannya satu persatu, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengencangkan baut dari bagian sepeda yang kurang terpasang dengan baik. Jadi kalau misalkan memang ada baut yang longgar, nah itu kita kencangkan, ya. Kemudian mengganti bagian sepeda yang rusak. Nah, kalau sepeda, nah, harus kita tahu bahwa rentang yang rusak itu misalkan dari rodanya, ataukah dari setirnya ataupun remnya. Jadi ketika misalkan sudah ada bunyi tak-tak-tak itu, nah kita bisa tahu bahwa ini yang rusak dan kita mengganti bagian sepeda yang rusak. Kemudian bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Nah, kalau misalkan kita sudah mengencangkan semua, nah tinggal kita melihat lebih jauh lagi atau memeriksa kembali apakah ini sudah dalam kondisi layak dipakai. Tentunya yang pertama adalah kita menggerakkan bagian-bagian yang menjadi sumber bunyi yang sudah kita lakukan perbaikan. Kemudian kita mengendarai sepeda, ya, mencoba sebagaimana kita ketika bersepeda, tentunya dengan pemakaian yang normal ataupun wajar. Nah, melalui pendekatan dekomposisi, permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. Jadi seperti itu cara kita memahami contoh atau dari dekomposisi. Tentunya teknik dekomposisi ini itu kita dapat digunakan dalam berbagai persoalan. Jadi tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi juga dapat untuk mengembangkan sesuatu. Ya, jadi kita harus bisa dengan dekomposisi itu kita bisa mengembangkan sesuatu. Nah, termasuk adalah mengembangkan produk. Ya, jadi sini ada dekomposisi itu mengembangkan sebuah produk. Sebagai contoh, kita ingin membuka restoran dan ingin mengembangkan menu dan restoran tersebut. Misalnya, menu unggulan yang dipilih adalah sate kambing Madura. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat sate kambing Madura yang paling enak? Itu adalah pertanyaannya, bagaimana cara membuat sate kambing Madura yang paling enak dengan menggunakan pendekatan komposisi. Nah, jika kita menerapkan pendekatan dekomposisi pada permasalahan tersebut, tentunya kita dapat memecah permasalahan menjadi beberapa bagian. Tentunya rasa sate kambing itu ditentukan oleh dua komponen. Misalkan daging, kemudian bumbunya, ya, atau rasa. Jadi kita akan memecah persoalan menjadi beberapa seperti yang terlihat di slide. Yang pertama adalah dari daging dulu. Nah, kita harus tahu bahwa ada proses yang harus kita lalui untuk menghasilkan sate kambing yang enak. Pertama adalah sebelum pembakaran, ya. Nah, kita harus mempunyai kriteria daging yang cocok. Nah, kemudian ditentukan juga dengan ukuran potongan daging. Ya. Kemudian apakah ada perlakuan khusus sebelum proses pembakaran? Kenapa dilakukan seperti ini? Karena kalau misalkan kita membuat sebuah usaha itu harus tetap cara pengolahannya supaya hasil yang didapatkan itu bisa enak seterusnya. Kemudian, apakah ada bumbu yang perlu digunakan sebelum proses pembakaran?
Kemudian, apakah ada proses khusus yang perlu dilakukan sebelum proses pembakaran? Ini adalah sebelum pembakaran, kita harus buatkan langkah-langkah yang sudah paten, ya. Kita buatkan langkah-langkah sudah paten. Kalau memang itu yang membuat sate kambingnya enak, nah kita patenkan proses tersebut. Kemudian pada saat pembakaran, berapa suhu api yang digunakan? Berapa jarak antara api dengan daging ketika dibakar? Kapan dilakukan? Dan berapa banyak? Nah, ini adalah prosedur saat pembakaran. Kemudian, berapa lama proses pembakaran dilakukan? Apa indikator bahwa pembakaran daging sudah dilakukan dengan baik? Kemudian, apakah ada proses rahasia yang perlu dilakukan? Nah, kadang ketika kita menjual sebuah produk makanan, ya, itu memang ada namanya proses rahasia. Nah, proses rahasia itu kita juga harus buat secara sistematis dan paten, supaya saat pembakaran itu tidak berubah-ubah cara kita membakar. Kemudian dari segi rasa, ya, jadi bumbu sate, rasa bumbu akan ditentukan oleh beberapa hal. Pertama adalah apakah ada bumbu khusus untuk masing-masing proses, ya, baik itu proses sebelum pembakaran, saat pembakaran, dan saat dimakan. Nah, ini ada 3 bagian, apakah memang sebenarnya ada bumbu khusus? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Kemudian, bahan apa saja yang diperlukan untuk masing-masing bumbu? Kemudian, apa saja proses yang dilakukan untuk membuat masing-masing bumbu? Kemudian, apakah ada bumbu rahasia yang perlu ditambahkan? Jadi, ini adalah proses bagaimana kita mendekomposisi sebuah permasalahan. Misalkan kita ingin membuat sebuah sate dengan cara pecah, ya, beberapa bagian supaya kita bisa selesaikan satu persatu. Tentunya proses dekomposisi itu dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan sesuatu. Tentunya ini kita bisa menyelesaikan atau mempermudah permasalahan yang ada. Tentunya juga pendekatan dekomposisi itu juga memberikan kemudahan kita dalam melakukan inovasi. Mengembangkan solusi atau produk, kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian permasalahan atau pengembangan produk. Nah, dengan menggunakan pendekatan dekomposisi, kita sudah tahu bagaimana cara kita membuat sate kambing Madura yang enak. Nah, baik. Jadi setelah kita membahas lebih jauh tentang dekomposisi, kita sudah sampai pada soal. Ini adalah soal dari Bebras yang saya ambil untuk anak-anak semua. Soalnya adalah keluarga Bebras sedang mempersiapkan acara festival makanan. Dan mereka ingin memanggang kue kering. Kita akan membuat kue. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar, ya, harus urutan yang benar, ya, karena memang di komposisi itu harus ada cara-cara yang sudah dipatenkan. Kemudian, ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Jadi tidak boleh ada langkah-langkah yang hilang atau kita langkai. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Nah, bagaimana, ya, ilustrasinya seperti yang di samping. Ini ada. Nah, pertanyaannya adalah bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Kira-kira bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Di sini sudah ada pilihannya, ya. A, B, C, D. Jadi silakan kita pilih. Jadi silakan untuk menjawabnya bisa diketik di kolom komentar. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menebak
bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali. Baik, seperti itu materi kita pada kali ini. Sampai jumpa. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.